Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersamaku Oliver Horlas. Oke, kali ini ada lagi nih universitas yang membuka jalur prestasi, yaitu Universitas 11 Maret atau UNS. Nah, di sini untuk nama jalurnya itu adalah PMDK UNS atau Penelusuran Minat dan Keterampilan UNS. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa SMA, MA, SMK, atau sederajat yang lulus tahun 2022 yang memiliki prestasi tinggi baik di bidang akademik, olahraga, seni, maupun prestasi khusus lainnya. Jadi ini hanya untuk fresh graduate atau tahun 2022. Seleksi calon mahasiswa dilakukan berdasarkan nilai rapor siswa semester pertama hingga kelima dan juga bukti kejuaraan yang dimiliki. Kejuaraan yang mendapatkan poin untuk diikutkan dalam seleksi adalah setidaknya juara ketiga tingkat provinsi. Syarat-syarat pendaftarannya itu adalah yang pertama, peserta adalah WNI yang duduk di kelas akhir SMTA atau SMA dalam atau luar negeri pada tahun ajaran 2021 atau 2022. Lalu peserta yang dinyatakan diterima di program studi UNS melalui jalur SNMPTN tidak akan diikutkan pada proses seleksi jalur PMDK. Lalu setiap peserta dapat memilih 2 program studi diploma 3. Lalu yang keempat, lulusan SMA, MA, IPA dapat memilih semua program studi baik itu dari IPS atau juga IPA. Lulusan SMA, MA, IPS atau bahasa hanya dapat memilih program studi IPS. Lulusan SMK hanya dapat memilih program studi relevan atau yang sejalur. Peserta memenuhi persyaratan khusus yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya. D3 Kebidanan, D3 DKV, D3 Farmasi, D3 Teknik Kimia tidak boleh buta warna total maupun parsial. Untuk D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, D3 Agribisnis tidak boleh buta warna total. Lalu untuk D3 Kebidanan putri minimal tingginya itu 150 cm. Lalu peserta yang memilih program studi D3 DKV harus mengunggah karya atau portofolio berupa gambar suasana belajar di rumah saat pandemi dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan pensil 2B tanpa menggunakan penggaris, media berupa kertas putih ukuran A4, gambar penuh 1 halaman tanpa garis tepi. Untuk prosedur pendaftarannya itu sekolah mengakses internet di https://spmb.uns.ac.id untuk melakukan login menggunakan akun yang sudah dimiliki bagi sekolah yang sudah pernah mengikuti PMDK UNS atau melakukan aktivasi akun bagi sekolah yang belum pernah mengikuti PMDK UNS. Selanjutnya, update data kualitas sekolah atau DKS, input daftar usulan peserta seleksi atau DUPS, lalu input nilai rapor peserta seleksi menggunakan data PDSS, lalu siswa menyiapkan nomor urut, DUPS, dan juga PIN yang didapat dari sekolah, lalu kartu identitas berupa SIM atau KTP atau KK atau paspor, lalu file foto formal atau resmi menggunakan seragam sekolah, sopan dan rapi, kepala menghadap ke depan, tidak terpotong dengan format JPG, ukurannya itu maksimum 50 KB, dan pixel sebesar 150 pixel x 200 pixel. Lalu peserta mengakses https://spmb.uns.ac.id dan melakukan tahapan pendaftaran online sebagai berikut. Klik pendaftaran dengan menggunakan nomor urut DUPS dan PIN untuk melakukan verifikasi nilai rapor yang sudah diisikan oleh sekolah. Selanjutnya mengisi identitas peserta dan pilihan program studi, lalu mendapatkan nomor pendaftaran. Siswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 di Bank BNI, Mandiri, BTN di seluruh kantor cabang dengan menuliskan nama dan nomor pendaftaran. Selanjutnya akan mendapatkan kode akses pada bukti pembayaran. Peserta login di web SPMB UNS dengan nomor pendaftaran dan PIN untuk mencetak kartu tanda peserta seleksi jalur PMDK. Nah, di sini untuk kegiatannya itu atau jadwal SPMB-nya itu untuk pendaftaran online itu oleh sekolah dari 7 Februari sampai 1 April 2022. Untuk siswa itu dari 7 Februari sampai 8 April 2022. Lalu untuk pembayaran biaya pendaftaran cetak kartu peserta itu oleh siswa dari 7 Februari sampai 8 April 2022. Lalu pengumumannya itu di tanggal 22 April 2022. Untuk registrasinya itu registrasi online diumumkan kemudian, lalu registrasi on-desk diumumkan kemudian. Nah, untuk SPMB UNS ini adalah jalur diploma atau D3, jadi nggak ada jalur S1 di PMDK UNS ini.
Oke, mungkin segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Aku bakal bantu jawab semampu aku. Oke, mungkin itu informasi yang dapat aku sampaikan. Semangat pejuang PTN!